Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priti dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas MIPA, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Nah, di sini saya akan membahas praktikum elektronika, di mana dengan modul 2, yaitu langsung aja kita lihat di sini modulnya. Nah, ini tentang sintesis, rangkaian logika dan rangkaian optimal. Nah, di sini ada tujuan praktikum. Nah, dasar teori. Nah, dari tujuannya itu memahami sintesis persamaan logika menjadi rangkaian logika SOP atau POS. Lalu yang kedua, mampu menyederhanakan rangkaian logika menggunakan Karnaugh Map menggunakan aplikasi Logisim. Nah, di sini kita langsung lihat aja ya. Nah, ini rangkaian dari F(x1), x2, x3 itu sigma M Newton 567. Nah, ini hasil rangkaiannya. Lalu hasil penyederhanaannya ini seperti ini. Langsung aja kita lihat di sini ya. Prosedur percobaan yang pertama itu menjalankan aplikasi Logisim. Nah, sekarang kita buka aplikasi Logisimnya. Oke, nah ini kita pilih run. Oke, masih loading. Oke, nah setelah itu kita lihat lagi di sini. Dia ingin merangkai gambar satu yang tadi. Oke, kita buat. Oke, kita buat ya. Jadi yang pertama itu kita ambil dulu gerbang N di sini. Oke, langsung ubah aja ininya. Jadi number of inputnya jadi 3 karena nanti inputnya itu ada 3 variabel. Oke, di sini ini juga sama, kita ubah. Dan ini juga kita ubah menjadi 3. Lalu kita ambil untuk gerbang OR seperti ini. Taruh di sini. Ini juga kita ubah jadi 3. Oke. Lalu kita ambil gerbang NOT. Kita letakkan di sini. Lalu kita letakkan ini di sini. Selanjutnya untuk gerbang NOT ya. Nah, setelah itu kita ambil input di sini. Ini yang kotak itu input. Nah, kita oke, taruh. Oke. Oke. Terus ini kita taruh di sini. Oke. Nah, ini kita ubah menjadi labelnya kita ubah menjadi X3 dan ini X2. Lalu ini kita namanya X1. Oke. Nah, setelah itu kita taruh output. Nah, output di ujung sini ya. Nah, kita beri label Y. Oke. Nah, kita akan hubungkan dengan garis-garis. Nah, oke, yang pertama kita hubungkan dulu ya. Oke. Kita hubungkan ke sini. Lalu kita hubungkan ke sini. Lalu ini. Oh, itu nanti. Oke, lalu kita hubungkan ini ke sini. Lalu kita buat ininya. Untuk gerbangnya kita buat di sini. Ini tarik. Terus kita taruh di yang 3. Kita taruh yang 3. Dan ini kita tarik ke sini. Lalu kita tarik ke sini. Oke. Lalu kita buat lagi ininya sini.
lalu kita taruh di tengah. Jadi kalau dia tengah itu akan dihubungkan juga yang tengah. Jadi kalau kayak gini kan dia ketiga, hubungan ketiga, lalu kita tarik di sini. Nah, seperti ini. Kita hubungkan juga ke sini. Nah, setelah itu ini kita hubungkan kedua ini. Oke, lalu yang ini kita hubungkan yang terakhir. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Oke, sudah hijau semua. Lalu yang outputnya kita hubungkan juga ke dia merah karena masih belum terhubung. Jadi kita buat lagi. Oke. Lalu ini kita tarik ke sini. Lalu ini juga kita buat sama. Kita hubungkan. Nah, rangkaiannya sudah. Oh ya, ini masih kurang ya, bentar ya, maaf. Oke. Nah, rangkaiannya sudah kita buat. Lalu kita lihat lagi langkah selanjutnya itu mengubah nilai dengan Poktool. Oke, kita coba ya, kita ubah. Oke, kita coba ubah dengan Poktool di sini. Kita ubah misalnya ini jadi 1, tetap menjadi 0 ya. Oke, jadi 1. Oke, hasilnya 1. Kalau dia keduanya dinilai 1, maka hasilnya 1. Coba kita ubah jadi 1. Oke. Jadi kalau dia 1, jadi semuanya bernilai 1, maka hasil outputnya adalah 1. Oke, kita sudah coba ya, ubah ya. Sekarang kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu pilih menu project, analis sirkuit, lalu table. Oke, kita pilih ya di sini tadi. Oke, pilih project, terus analis sirkuit, lalu table. Nah, di sini jadi kalau dia mempunyai 3 inputan di sini, bisa kita lihat ya, kalau salah satu inputan bernilai 1, maka hasilnya tetap 0. Jadi dia akan bernilai 1 jika akan ada 2 inputan yang bernilai 1, dan tetapi di sini jika X1-nya dia akan mengikuti. Nah, di sini jadi kalau kita bisa simpulkan ya, kalau di sini dia tuh akan melihat beberapa, misalnya seperti ini 1 1 0. Nah, ini akan bernilai 1. Nah, dia tuh akan bernilai 1 jika ada kedua inputan yang bernilai 1. Tapi beda hal dengan seperti ini. Nah, 0 1 1. Kenapa dia bernilai 0 padahal inputannya ada 2? Karena dia melihat juga dari sisi X1. Jadi dia tuh kan ada kebalikan dari nilai X1 ini. Nah, makanya kita harus melihat juga dari nilai X1 itu kan 1, maka nilai X2 itu 1, maka hasil outputnya itu akan menjadi 1. Nah, tapi ketika kita melihat ini X2-nya ini, kalau X2-nya itu, maka bisa juga kita lihat ya. Nah, pokoknya dia tuh akan mengambil nilai inputan yang bernilai lebih dari 1, inputan nilai 1 yang lebih dari 1. Oke, lalu kita lihat lagi langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah pilih menu Minimesh, lalu klik set as expression, terus circuit. Oke. Kita lakukan langkah selanjutnya. Nah, tadi pilih Minimesh, terus set up. Oh, ini sebelumnya saya mau menjelaskan ini ya. Nah, di sini ada tabel kernel map. Nah, di sini ini dia satu-satu di sini nih. Nah, ini adalah sisi X1 itu sisi vertikal dan X2 X3 itu sisi horizontal. Nah, kenapa dia di sini? Karena ini adalah X1 X3 plus X1 X2. Nah, ini adalah rangkaian persamaan yang didapat dari rangkaian ini. Nah, lalu bisa kita lihat lagi di
state expression, terus build circuit. Nah, kita ubah di circuit name-nya. Saya ingin menjadi modul 2. Oke. Nah, bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini ya hasilnya. Kita juga lihat di modulnya itu. Nah, modulnya sama ya. Jadi benar karena hasil penyederhanaan rangkaiannya jadi seperti itu. Nah, sama ya dengan yang di modul. Nah, ini adalah berupa hasil dari penyederhanaan rangkaian yang sebelumnya tadi kita buat. Nah, sekarang kita lihat lagi perintahnya. Langkah yang selanjutnya itu ulangi langkah 2 sampai langkah 6 untuk menyederhanakan persamaan logika tersebut. Oke, nah sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana agar kita mendapatkan rangkaian. Nah, ini saya akan perlihatkan dulu. Oke. Oke. Nah, dari sini ini merupakan penyederhanaan boolean. Nah, dimana setelah kita dapat ini dari hasil persamaannya ada f x1, x2, x3. Ini inputannya ada 3 input sama dengan sigma min term 0, 1 dari 0, 1, 2, 4 dan 5. Nah, ini adalah merupakan suatu penyederhanaan boolean. Nah, jadi caranya seperti ini. Nah, ini ada M0. M0 itu min term 0. Nah, itu ada persamaannya x1 not, x2 not, dan x3 not plus M1 dari ini M1 min term 1 ini yaitu hasilnya x1 not, x2 not, dan x3. Lalu plus x1, x2, x3. Nah, ini persamaannya. Nah, didapatlah dari sini x1 not, x2 not. Didapatnya dari mana? Dari ini x1, x2 dengan x1, x1 not, x2 not, terus x3 not plus x1 not, x2 not, x3. Nah, kita lihat dari sisi ini yang mana yang sama. Nah, ini kan yang sama x1 not dengan x2 not. Jadi disimpulkanlah di sini, ditaruh di sini yang sama. Setelah itu yang berbeda ini kita taruh di sini, kita kurungkan dulu. Setelah itu baru sisi yang ini kita taruh dulu di sini x1 not. Jadi belum kita jumlahkan dulu. Lalu langsung kita pilih ini dua persamaan ini x1. Nah, kita sama dengan seperti yang tadi, kita lihat sisi yang sama. Nah, yang sama di sini adalah x1 dengan x2 not. Nah, maka disimpulkanlah taruh di sini. Lalu yang berbeda itu kita kurungkan. Lalu kita masih belum sederhana nih. Nah, kita sederhanakan lagi. Nah, setelah itu didapatlah ini dari sederhanaan ini yang sama. Nah, kita pindahkan ke sini x1 not, x2 not plus x1 not, x2, x3 not plus x1, x2 not. Nah, setelah didapat rangkaian ini, maka kita dapat membuat rangkaiannya. Nah, di sini saya sudah membuatnya, yaitu kita coba ya. Nah, kita coba. Oke, kita lihat dulu langkahnya. Oke. Nah, pertama caranya itu tanda plus ini. Nah, kita buat ya. Saya kasih langkah 7 aja, langkah 7. Oke. Nah, di langkah 7 ini kita membuat rangkaian dari hasil penyederhanaan persamaan yang tadi udah kita buat. Nah, oke. Ini taruh di sini. Nah, pertama itu adalah gerbang N. Nah, kita ubah menjadi 3. Lalu kita ambil lagi gerbang N. Kita ubah juga menjadi 3. Oke. Terus kita ambil lagi gerbang N. Terus kita ubah juga menjadi 3.
Lalu kita taruh gerbang OR-nya di sini jadi 3. Oke, lalu kita ambil gerbang NOT di sini. Kita ambil lagi gerbang NOT-nya. Lalu kita taruh gerbang OR-nya di sini. Oke, setelah itu kita mengambil inputnya. Nah, inputnya tuh kita taruh sini. Ini kita kasih X1 ya. 1, terus inputnya juga. Ini kita taruh di sekitar sini. Itu kita kasih X2. Terus input lagi X3-nya. Kita kasih X3. Oke, nah setelah itu kita hubungkan dulu nih yang di sini. Oh ya, kita kasih dulu ya outputnya. Nah, ini jangan lupa kita kasih kita kasih Y. Oke, jadi untuk pertama ini kita hubungkan ke sini, lalu kita hubungkan ini ke input, lalu kita hubungkan ini ke sini, terus kita hubungkan ini ke sini. Oke, nah lalu kita ambil ini ya. Kita ambil ini lalu kita hubungkan ke sini. Oke, lalu ini terus ini hubungkannya ke situ. Oke, lalu ini ke dan ini ke oke. Setelah itu kita hubungkan ke ini kita garis dan outputnya juga kita garis. Oke ya. Nah, bisa kita lihat ya di sini rangkaiannya. Nah, saya jelaskan dulu mengapa bisa mendapat rangkaian seperti itu. Nah, di sini kita kan X1, X2-nya not. Nah, kita lihat ya di sini ya. Oke. Nah, kita lihat ya X1, X2-nya not. Nah, dia kan X1, X2-nya not. Nah, maka kita hubungkanlah ini not, makanya ada gerbang not di sini karena dia X1, X2 not ini, lalu plus. Nah, di sini kita lihat lagi persamaan tadi yang udah kita buat dari hasilnya itu plus, itu gerbang dari X1 not dengan X2 lalu X3-nya not, berarti X2-nya enggak not. Nah, maka didapatlah rangkaian di sini nih X1 not, terus ini dihubungkan ke X2 not, ini ke X2. Nah, ini ada hubungannya nih, ini garis yang ini itu kan X2-nya tidak terhubung ke not ini, gerbang not ini, maka lalu
ini untuk yang kedua ini, nah ini yang kedua gerbang N ini, nah itu ada gerbang not di sini, makanya dia X3 nya not. Jadi kan X1 terus ini X2 nya X1 not, terus X2, terus X3 not, seperti itu. Lalu kita bisa lihat lagi di sini X1 dengan X2 not. Nah kita lihat di sini, nah kita lihat X1 nya ini, yang ini not, nah yang ini not. Nah gerbang yang ini kita merupakan ini, terus X2 nya, nah ini X2 nya, nah ini salurannya ya, nah ini ada salurannya. Nah itulah mengapa bisa mendapatkan rangka yang seperti itu. Oke, kita lihat dulu ya. Oke ya, sama ya. Oke, sudah. Lalu sudah kita rangkai, kita lakukan hal yang sama seperti tadi, seperti pada langkah yang pertama tadi. Nah kita pilih project, terus sebelumnya kita ubah dulu pakai Poktool. Nah kita ubah, nah dia inputnya 1 0 0, maka hasil outputnya adalah 1. Coba kita 1 1, maka hasil outputnya adalah 0. Coba 1 1, oh hasilnya adalah 0. Jadi dia akan bernilai 1 jika salah satu inputannya bernilai 1. Jadi cuma satu aja yang bernilai 1, dan jika ada 2 atau 3 dia akan bernilai 0, seperti itu. Coba kita lihat di project ya, di project terus analis sirkuit, lalu loading project analis sirkuit, kita ulang ya, project analis sirkuit terus table. Nah di sini adalah hasil output dari 3 variabel. Nah dia akan bernilai 1 jika memiliki nilai inputan 1 yang bernilai 1. Jadi dia cuma salah satu aja. Jadi antara 3 ini dia akan bernilai 1, tapi kalau dia bernilai inputnya cuma salah satu aja. Tapi ketika kayak gini nih, 1 0 1, dia akan bernilai 1. Kenapa? Karena dia melihat dari sisi X2 nya, jadi dia tuh kebalikan dari X2 ini. Nah kalau dia seperti itu, nah kalau dia 1 1 1, dia akan bernilai 0. Kita bisa juga melihat di expression. Nah kita lihat apakah sama dengan hasil yang tadi, yang udah saya buat tadi. Nah jadi sama ya, X1 nya ini not, X2 not, terus plus 1 X1 not, X2 X3 not, plus X1 S2 not, sama seperti yang tadi sudah saya kerjakan ini ya. Nah ini dari ini, lalu sudah sama. Lalu kita bisa lihat di minimesh, nah setelah itu, nah ini adalah tabel Kernomek. Nah dia akan menghasilkan X1 not dan X3 not plus X2 not. Nah kita lihat ya di sini. Nah mengapa dia bisa mendapatkan seperti itu? Karena kita lihat dari sisi ini 0 0, dia kan ada berdekatan ini, 1 ini 1 1 1. Nah ini kan ada nih. Jadi kita lihat dari sisi pertama, kita lihat dari sisi horizontal dulu ini, horizontal X2 dan X3 nya. Nah ini kan yang tidak sama kita abaikan. Nah lalu yang di sini dia mengapa dia X1 not? Karena pertama kita lihat dari ini ya, vertikal dulu yang sama ini kan 0 1 ini. Nah ini sama kita abaikan, terus yang ini 0 1, jadi dia X1 nya not. Lalu kita lihat dari sisi horizontal. Nah di sini kita lihat nilai yang sama itu
Nah, ini seperti ini ya, 1 dengan 00. Kalau 0 ke 0 itu 0 kan? Terus 0 ke 1. Nah, maka dia ada perubahan kan di sini 0 ke 1. Jadi kita ambil yang X3. Nah, X3 itu coba kita lihat di sini 01. Nah, ini ke 1. Berarti dia berbeda, berlawanan ya. Jadi dia X3 not. Lalu kita lihat yang ini. Dari sisi ini berdekatan. Kenapa? Karena ini adalah sisi yang berdekatan sekarang. Jadi sisi yang ini, yang merah ini, warna merah ini, nah 1 ke 1. Nah, dia kan berdekatan tuh. Nah, kita coba lihat dari sini yang berubah itu yang mana. 0 1 itu S2 nya yang berubah ya. Jadi 00 kan S3. Nah, itu tetap. Jadi dia 0 1 itu S2 itu berubah dia. Jadi kita bisa lihat, jadi kita plus ini ya, S2 nya not. Nah, itu adalah hasil dari persamaan yang udah disederhanakan. Sekarang kita lihat rangkaiannya. Kita pilih set as expression, terus build circuit, terus kita oke kan. Kita bisa ganti dulu ya. Mungkin kita ganti coba aja, coba. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasil penyederhanaannya. Nah, di sini ini merupakan ini ya, ini kan tadi X1 ya, X1, X2 itu hasilnya. Kita ini X1 nya, terus ini ada gerbang not, makanya tadi X1 nya not, lalu plus ini X3 dulu dia, jadi X3 not, ini ada gerbangnya not, lalu dia X2 ini not, nah plus X2 not, maka terus dihasilkanlah keluaran jadi 1. Nah, itulah hasil dari praktikum ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi semoga ada manfaat yang didapat. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi